Hasil Liga Inggris, berjaya di kandang Serigala, Manchester City ke puncak klasemen. Manchester City membungkam Wolverhampton Wanderers 3-0 pada lanjutan Liga Inggris 2022/2023 di Molineux, Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Hasil ini membawa sang juara bertahan ke posisi teratas tabel. Gol kilat Jack Grealish pada menit pertama membantu tim tamu menguasai pertandingan. Dominasi Man City berlanjut ketika Erling Haaland mencetak gol ke-14 pada musim ini 15 menit berselang. Tuan rumah makin tidak berkutik karena Nathan Collins terkena kartu merah sehingga harus bermain 10 orang. Terbukti, The Citizens memperbesar keunggulan lewat Phil Foden di menit ke-69. Kemenangan pada laga Wolves vs Man City mengangkat pasukan Pep Guardiola ke puncak klasemen sementara Premier League. Mereka mengoleksi 17 poin dari 7 laga, unggul 2 nilai atas Arsenal yang belum bertandingan. Namun, Man City harus siap digusur kembali jika The Gunners menaklukkan Brentford pada Minggu. EPL setelah ini akan rehat karena kalender FIFA. Namun, laga besar sudah menanti Man City ketika kompetisi kembali bergulir awal bulan depan. Mereka bakal menghadapi rival sekota Manchester United, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Sementara Wolverhampton dijadwalkan bersua West Ham United sehari sebelumnya. Jules Koundé nyaris gabung Man City. Jules Koundé mengungkapkan bahwa dia bisa saja bergabung dengan Manchester City. Namun Koundé menolak tawaran City sebelum akhirnya pindah ke Barcelona. Bek Prancis itu digaet Barca pada musim panas lalu, setelah menghabiskan 3 musim yang sukses dengan Sevilla. Selama periode itu, Koundé membantu Los Rojiblancos memenangi Liga Eropa dan terpilih masuk ke dalam tim terbaik La Liga serta Liga Eropa. Performa impresif Koundé menarik perhatian The Citizens di 2019. Manajer Man City Pep Guardiola bahkan terjun langsung untuk mendekati Koundé. Sayang sekali Manchester City akhirnya harus gigit jari karena Koundé memilih bertahan di Sevilla lebih lama. Pada prosesnya City pun tidak merekrut bek tengah, malah mempromosikan Eric Garcia ke skuad utama untuk melapis Aymeric Laporte, Vincent Kompany, dan John Stones. Ya, di musim pertamaku di Sevilla, dia meneleponku, ungkap Koundé kepada El Pais, yang dilansir Independent. Dia bilang dia menyukaiku dan dia merasa aku akan cocok dengan gaya bermain dia. Jules Koundé sesungguhnya bisa saja merumput di Premier League pada 2022/2023 menyusul ketertarikan Chelsea. Akan tetapi, Koundé lagi-lagi menolak tawaran bermain di luar negeri demi Barcelona. Rusak ritme Man City, Jack Grealish gak bisa terus begini. Jack Grealish sedang berada di bawah tekanan. Performanya untuk Manchester City tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Kontribusinya pun minim. Grealish didatangkan Man City dari Aston Villa pada awal musim 2021/22 lalu. The Citizens harus memecahkan rekor transfer senilai 100 juta pounds untuk mendapatkan Grealish. Harapannya Grealish bisa jadi senjata baru Pep Guardiola, tapi faktanya tidak demikian. Musim pertama Grealish tidak berjalan lancar, bahkan cukup sering duduk di bangku cadangan. Musim ini, situasi Grealish tidak jauh berbeda. Beberapa pekan sudah berlalu dan dia masih belum menemukan potensi terbaiknya dalam tim Guardiola. Kesulitan Grealish. Mengutip Sky Sports, masalah Grealish terletak pada gaya main. Grealish dikenal jago dribble dan jago melewati lawan, tapi permainan Man City justru tidak banyak mengandalkan aksi individu. Masalah ini terlihat ketika Grealish menerima bola. Dia terlalu banyak menyentuh bola, membuat gerakan tidak perlu, akhirnya ruang kosong pun tertutup. Memang kesalahan tersebut tidak berarti Grealish membuang peluang matang. Namun, Grealish diharapkan seharusnya bisa membuat keputusan lebih baik yang menguntungkan tim. Beban harga. Tekanan Grealish semakin besar karena kontribusinya musim ini masih begitu minim. Dia belum mencetak gol, belum benar-benar jadi pemain inti yang tidak tergantikan. Beban harga 100 juta pounds memang bukan salah Grealish. Namun, mau tak mau angka tersebut akan terus disebut, terlebih jika dia kalah bersaing dari gelandang lainnya. Grealish tidak buruk, tapi juga tidak cukup bagus.
Kehadirannya di lapangan justru menghambat permainan Man City, merusak ritme tim, dan memperlambat aliran bola. Melatih Erling Haaland itu mudah, gak perlu banyak dipoles. Josep Guardiola menegaskan betapa puasnya Manchester City dengan keberadaan Erling Haaland. Dia mengakui bahwa Haaland datang dalam paket lengkap. Musim panas 2022, Man City berhasil mengalahkan sejumlah tim top dalam pemburuan Haaland. Mereka menebus klausul rilis Haaland dari Borussia Dortmund. Transfer Haaland jelas ramai dibicarakan. Man City sudah sangat kuat, kedatangan Haaland bakal mendongkrak level tim hingga beberapa level. Menariknya, Guardiola sendiri mengaku tidak banyak memberikan instruksi dan tidak banyak mengubah permainan Haaland. Pada dasarnya Haaland memang sebagus itu. Sempurna, gak perlu dipoles. Haaland memang perlu menyesuaikan dengan gaya main Man City, tapi faktanya dia bisa melakukan itu dengan sangat baik. 9 laga, Haaland sudah membungkus 13 gol. Guardiola bahkan mengaku tidak banyak mengutak-atik. Dia, Haaland, striker luar biasa. Saya sudah mengatakannya berulang kali. Namun, dengan usia sekarang, dengan ambisinya, saya kira dia masih bisa jadi lebih baik, ujar Guardiola di Sky Sports. Dia pemain sempurna untuk dilatih. Kualitas yang dia miliki sebelum datang ke sini sudah luar biasa, dan dia terus melakukannya. Kami tidak banyak memoles dia, imbuhnya. Gacor bersama Manchester City, Erling Haaland terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris. Striker Manchester City Erling Haaland terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris bulan Agustus tahun 2022. Haaland dinobatkan sebagai pemain terbaik menyusul performanya di lini depan The Citizens. Sejak didatangkan dari Borussia Dortmund pada bursa musim panas tahun ini, Erling Haaland tampil tajam di lini depan City. Di bulan Agustus, pemain asal Norwegia itu mencetak 9 gol di Liga Inggris. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak 2 gol pada laga debutnya bersama The Citizens, membantu City mengamankan kemenangan 2-0 di West Ham pada hari pembukaan musim. Dia kemudian mencetak gol lagi di laga kontra Newcastle United yang berakhir imbang 3-3, sebelum mencetak hat-trick beruntun di laga kontra Crystal Palace dan Nottingham Forest. Lewat performa impresifnya di sepanjang bulan Agustus itu, Haaland mengalahkan kandidat lainnya seperti Gabriel Jesus, Alexander Mitrovic, Martin Odegaard, Nick Pope, Rodrigo Moreno dan Wilfried Zaha. Saya senang memenangkan penghargaan ini untuk pertama kalinya. Ini adalah awal musim yang luar biasa bagi tim dan saya berterima kasih kepada semua orang yang memilih, kata Haaland dikutip dari laman resmi klub, Jumat tanggal 16 September tahun 2022.